Selamat datang di Senarai Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Senarai. Ketemu lagi bersama saya Suryadi. Hari ini kita akan memulai lagi podcast Senarai Bicara yang sudah beberapa bulan tertunda terus ya. Sebulan. Nampaknya memang belum terlalu konsisten gitu. Tetapi ada waktu kita mulai lagi gitu ya. Puasa Siap. Puasa. Ya, baik teman-teman. Hari ini kita akan ngobrolin soal korupsi mantan wali kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkat, yang sebenarnya kita tahu sudah lama ya, berita ini sudah lama, kasus korupsinya sudah lama diketahui oleh publik, tetapi baru sekitar 3 minggu lalu itu sidang perdananya itu dimulai di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Nah, langsung saja kita pengen dengar dulu nih dari Jeffrey Sianturi, Koordinator Umum Senarai, akan cerita sedikit bagaimana kasus dakwaan perkara korupsi Zulkifli Adnan Singkat. Silakan Bung Jeffrey. Salam dulu lah. Salam. Iya, dari mana gitu? Ya. Oke, makasih Zul. Jadi kalau bicara Suara mungkin nanti nggak dengar di Instagram kita, Bu. jadi tolong fokus ya. Ya, soal Bupati Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkat. Jadi tanggal 25 April kemarin belum baca dakwaan. Jadi sekarang memang udah perkiraan kita masih agenda kedua kali untuk pemeriksaan saksi. Jadi ini berkas dipengetangani oleh KPK. Iya. Jadi KPK itu mendakwa Zulkifli AS dengan dua pasal kumulatif. Satu itu perbuatan suap, kedua perbuatan gratifikasi. Perbuatan suap ini bagian dari pengembangan kasih di Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan yang dia menyuap Yaya Purnomo dan Rifa Surya dengan catatan bagaimana mereka bersekongkol untuk merebutkan dana alokasi khusus dan perubahannya dari 2017 sampai dengan 2019. Itu dana alokasi khusus itu dipakai untuk sebenarnya untuk jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan pendidikan. Infrastruktur ya. Infrastruktur. Itu dananya dari 3 tahun yang terakhir yang bilang tadi. Itu ada sekitar 196 miliar karena mereka Yaya dan Rifa itu membantu mendapatkan ini. Jadi dikasih sekitar 2,5% sampai 3% uang untuk mereka. Uang yang untuk Yaya dan Rifa ini terkumpul sekitar 550 juta dan 35.000 Singapura dolar. Itu soal suapnya. Kemudian soal gratifikasi ini orang untuk kroni-kroninya si Zulkifli AS. Jadi jadi kalau kita mau investasi di rumah itu ada namanya Andri Nopal, dia orang percaya Zulkifli AS. Jadi setiap investasi yang masuk ke rumah harus melewati dia tanpa harus masuk ke dinas PTSP. Seharusnya dinas PTSP. Jadi Andri Nopal ini dia membuat rekening sendiri di BCA untuk dana-dana untuk Zulkifli. Itu dia. Andri Nova ini dapat proyek untuk pengadaan gas. Jadi karena mungkin dapat proyek, dia membuat rekening sendiri untuk Zulkifli untuk kegiatan-kegiatannya. Kemudian ada kegiatannya itu untuk pembelian rumah, pembelian rumah di Dumai, kemudian untuk biaya kampanye. Salah satu waktu kontestasi gubernur ya waktu itu, kemudian untuk media, LSM dan segala sebagainya. Itu ada juga dari Ramayani, juga dia dapat proyek pengadaan barang dan jasa di sekolah-sekolah.
yang ada di Dumai. Dia juga orang dekat istrinya Zulkifli AS, Herlina, yang sekarang juga jadi anggota DPRD di Dumai. Waktu dia biaya KP-nya dia juga sering ngasih duit untuk Herlina, juga beli batik, biaya mendoa, syukuran atas keberhasilan Julas selama memimpin Dumai. Dia juga mau membiayai. Juga ada yang lain-lain. Terkumpul sekitar ada juga 3 miliar, ada juga 3 orang lain juga itu. Jadi dakwaannya ada suap dan gratifikasi. Oke, berarti ini ada suap, ini suap terkait pengurusan dana alokasi khusus di Kementerian Keuangan, kemudian ada gratifikasi dari orang-orang terdekat. Jadi orang-orang gratifikasi tadi orang-orang yang pernah dijadikan jadi tim suksesnya Julas untuk pemilihannya 2015. Dengan satu catatan, gratifikasi untuk dapatkan proyek dari DAK. Ya. Oke. bukan beda. Oh beda. Dua dan Yang lain khusus urusan Zulhas dengan Kementerian Keuangan. Beda. Gratifikasi ini pengusaha atau kontraktor yang biasa main proyek di Dumai, gitu ya. Itu kalau mau dapat proyek harus juga ngasih fee ke Zulhas. Dan itu orang-orang dekat, tim sukses termasuk dalam masa dari orang-orang dekat itu, orang-orang yang pernah jadi tim suksesnya Julas. ya. Herlina istrinya juga dapat untuk beli batik, biaya pemenangan dan segala macam. Kemudian anaknya juga dapat. Iya. Anak-anaknya punya rumah sakit Yasmin di Dumai. Tadi kan dalam pembuktian ya, kalau Ya. aku baca ikuti di media itu bahwasanya yang soal gratifikasinya nilainya kan kecil. Apa 50 juta ya? Oh enggak. 3 miliar. 3 miliar. Karena dia kan menerimanya itu kan bertahap Iya. dan tidak dari satu orang saja. Gitu. Kalau yang besarnya memang segitu kan, ada 50 miliar. Kalau suapnya tadi 250 juta ya? 550 juta sama 335.000 Singapura dolar. Oh itu belum akumulasi dari situ? Belum beda. Baik. Nah itu jadi kalau kita lihat sebenarnya kasus Zulkifli Adnan Singka ini kan sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2017 ya. KPK mulai melakukan penyelidikan itu kan? Ya, Kalau kita runut lagi karena ada persoalan OTT kan. Benar, dari Yahya Purnomo itu kan? Yahya Purnomo. Itu berkembang ke sejumlah pejabat Tapi daerah. sebelumnya dari catatan Seknas Fitra juga ada menemukan beberapa kasus. Contoh di daerah Jawa. Ya. Ya, Berkaitan dengan Yahya? Iya, bukan sebelumnya kasus DAK. Oke. Ada alokasi khusus, yaitu Kabupaten Sleman salah satunya kan. Ada beberapa kasus lagi, tapi lebih banyak ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Contoh, kalau DAK ini itu ada 2 kategori, ada DAK fisik dan ada DAK non fisik. Ya, Nah, DAK fisik itu salah satunya itu adalah untuk pembangunan jalan, kesehatan, baru untuk lingkungan juga bisa, sumber daya budaya, wisata, pariwisata dan budaya juga bisa, sosial juga bisa. Nah, cenderung kalau kita lihat ya, saya tadi mulai juga soal dana DAK di Dumai itu berapa. Kalau saya hitung dari tahun 2018 sama 2019, DAK di Dumai itu memang sedikit ya. Memang sedikit khususnya di 12 kabupaten kota, Provinsi Riau khususnya ya. Kalau 2018 itu sekitar 178 miliar. Nah, untuk tahun 2019 itu sekitar 186 miliar. Itu untuk dana alokasi khusus. Nah, memang persoalan kalau kita bicara dari sisi korupsi, mungkin tadi Bung Jeffrey mungkin menjelaskan dari fakta persidangan ya. Fakta persidangan Masih atas pengembangan kasus tahun 2017 ditetapkan menjadi tersangka, di tahun 2019 ditahan tahun 2020, tersangka 2019 di tahun 2020 kan. Nah, kalau kita lihat dari tren catatannya memang dana alokasi khusus ini memang sering banyak penyimpangan. Kenapa? Karena dari sisi pengusulan itu melalui pakai pengajuan proposal. Nah, pengajuan proposal itu kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Nah, dari sisi DPR, kenapa DPR bisa sangkut paut dalam kasus korupsi dana alokasi khusus ini? Karena DPR itu mempunyai turut adil juga dalam proses daerah itu, dalam ketika mengusulkan dana alokasi khusus yang sudah dibuat dan proposal pengajuannya, rinciannya, jenis kegiatannya, bidang subbidangnya, apa saja kegiatannya itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Nah, kategori Julas
berhubungan dengan Yayu tadi itu Yaya. adalah ya. Yayu. Siapa namanya Yaya Purnomo. Kalau Yaya sekarang ya. Jangan Yaya Purnomo. Yaya Purnomo ya. Dan Rifa Surya. Berhubungan dalam proses lobby-lobby. Ya. Dalam lobby-lobby bisa tidak anggaran DAK ini tuh diperbesar dan bisa tidak anggaran DAK itu proses kegiatan-kegiatan terkait dengan pembangunan jalan segala macam di Kota Duma itu bisa terlaksana karena selama ini kalau kita lihat dari postur anggaran APBD Kota Duma itu dari sisi perencanaan itu tidak memungkinkan lagi untuk aspirasi untuk pembangunan jalan karena semua sudah terkunci apalagi tahun 2020 dan itu diambil diinstruksikan oleh Presiden itu untuk penanganan COVID. 2020 ya, tapi kasusnya kan 2018 kan. 2018 kan. Tapi itu tidak. Jadi banyak kepala daerah untuk mencari siasat bagaimana pembangunan aspirasi itu terkait dengan jalan, infrastruktur sekolah misalnya kan, dana BOP itu bisa dialokasikan melalui dana alokasi khusus. Salah satunya itu hubungan dengan pemerintahan pusat yang mewakili ya DPR dalam hal ini. Nah, kalau dari sisi penyimpangan memang tadi yang saya sebutkan tadi memang banyak ya dari sisi proposal. Kalau misalnya pengajuan proposal itu kan harus melalui persetujuan kan. Ya. Tapi memang mekanismenya dalam kalau kita lihat peraturan dana penyimpanan ini kan sudah diatur ya, sudah dikunci dalam Undang-Undang Keuangan Negara ya. Itu di pasal 22 Undang-Undang 17 tahun Undang-Undang 17 tahun 2013. Nah itu soal dana penimbangan di pasal 22. Nah daerah memang itu menjadi hak fiskalnya daerah terkait dana alokasi khusus itu. Tetapi kembali lagi ketika dana DAK ini dapat terrealisasikan, daerah wajib untuk mengajukan proposal. Nah pengajuan proposal itu yang sering jadi nanti celahnya di situ ya. Ya pengajuan proposal itu misalnya taruhlah misalnya ke dalam kategori pembangunan sekolah A misalnya hanya membutuhkan ruangan sekitar berapa unit, tetapi DAK-nya hanya bisa memenuhi berapa unit misalnya. Ya, ini juga ada kejadian 2018. Jadi di 2018 itu ada kekurangan bayar. Jadi untuk menutupi ini, Jul'as dan anggota DPR juga datang ke Kementerian Keuangan. Mereka biar dapat. Atas lobby-lobby sebenarnya mereka tidak dapat porsinya itu. Tapi karena udah ada catatan dan mereka dapat fee 3%, dapat juga. Ya, berarti itu yang bilang topik tadi bahwa mekanisme pengajuan menggunakan lewat proposal itu ya. Walaupun dalam pengusulan dalam perencanaan dalam mekanisme sistem keuangan ya, sistem perencanaan keuangan, tetapi dari unsur fisiknya itu harus melalui pengajuan proposal. Ya. Nah, dan itu harus dapat restu dari DPR. Nah, ini yang timbul celah itu tadi yang ya seharusnya memang udah saatnya lah karena kan kalau kita lihat dari review kembali kan banyak kasus-kasus DAK ini ya. Baru-baru ini tahun 2016 sebelumnya itu sudah ada kasus yang saya bilang itu ada catatan Fitra aja banyak terkait di Kabupaten Sleman. Nanti saya coba update lagi nanti saya sebutkan. Di Riau ini baru ini. Nah ada lagi sebelumnya itu kan di Labuan Batu, Sumatera Utara kan Labuan Batu ya. Nah, Labuan Batu baru ada Papua juga yang kena OTT itu kan. Nah jadi sudah saatnya lah untuk dari sisi pendistribusian dan alokasi khusus itu seperti DAU dan DPH. Kalau DAU DPH itu kan tergantung berapa yang terima daerah kan. Nah udah mulai mensiasati lah membuat regulasi untuk mengarah ke sana untuk meminimalisir terjadi penyimpangan ini. Apakah DAK itu dia semua kabupaten kota dapat atau memang ada khususnya? Tidak semua kabupaten kota dapat, tapi kan dari proses kalau misalnya kabupaten kota ini mendapatkan harus perlu proses pengajuan itu. Jadi ada kriterianya, ada verifikasi ya. Nah kalau tidak diajukan maka dia DAK-nya tidak bisa disalurkan. Memang semua daerah itu dapat ya dana alokasi khusus ya. Nah tapi itu tadi syaratnya adalah
dari daerah itu sendiri. Kalau daerahnya agresif, pengen mengambil dana-dana dari pemerintah pusat, ya masukannya itu ada usul dari proposal itu tadi ya, khusus dana. Ini kalau kita lihat dari sisi pendistribusian saja gitu ya, untuk mendapatkan dana itu saja sudah ada unsur korupsi di situ ya. Belum lagi kalau di audit penggunaannya, misalnya bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, kalau di audit lagi gitu ya, seperti kita lihat bahwa banyak korupsi di segi pengadaan barang dan jasa itu, mungkin akan ada temuan baru juga barangkali gitu, selain pendistribusi. Tapi yang lebih rawan kalau kasus dak ini itu kan lebih banyak timbul penyimpangan itu di rawannya di infrastruktur. Infrastruktur mau jalan, mau gedung, yang untuk fisik ya. Untuk fisik. Nah, kalau non fisik itu tidak, misalnya kayak gaji tunjangan guru, BOB misalnya gitu kan. Nah, itu tidak tidak akan ada celah untuk kesana. Tapi kalau untuk pembangunan fisik yang diamanatkan oleh DAK itu pasti banyak tuh. Nah, ini lagi kemauan KPK. KPK harus mengembangkan lagi itu. Nah, dari sisi KPK, dari sisi penindakan harus ada sisi pencegahannya. Dan pencegahannya saya bilang tadi bahwasanya harus ada untuk kedepannya, masukan-masukan kedepannya. DAK ini jangan seperti saat ini lagi pendistribusiannya. Mungkin bisa dicari jalur skemanya seperti apa, bisa seperti DAU atau seperti DBH, ya kan? Dan tetap juga pengajuan, tapi kan sistemnya tidak melalui proposal itu kan, tidak melalui izin dulu DPR. Nah, tapi sudah ada dana tersedia di situ, tinggal pemerintah melalui pusat otomatis distribusikan. Nah, seharusnya harus ada mekanisme yang untuk lebih baik lagi. Karena kalau ada proses pertemuan itu melahirkan ini ya. Apalagi lobby-lobby ya. Kalau ada ketemu DPR pasti ada butuh pikiran kita wajah ada lobby-lobby ini. Ini kan kalau kita lihat dari kronologis kan ada pertemuan dulu kan. Di berbagai tempat bagaimana supaya dia bisa lolos gitu sampai akhirnya ada jadi. Nah, kalau tadi kan bicara pendistribusian, jadi udah bilang. Nah, kalau teman-teman Bitra sendiri ada nggak melakukan riset mengenai penggunaan dana alokasi khusus? Kalau untuk riset kita tidak ada, tapi kita tahun 2018 dulu ketika monitoring ya bersama kawan-kawan Marwah. Oro. Jepri gabung di Marwah kan? Suryadi gabung Marwah. Kemana dulu sih? Dulu waktu tahun 2018 kita pernah monitoring. Kita menemukan kasus di Kepulauan Meranti yang sekolah itu. Nah, usut-mengusut rupanya dana pembangunan itu diambil dari dana DAK, dana alokasi khusus. Pak, sekolah SMP itu ya? Dana sekolah SMP itu yang dia minta ini seharusnya gedung lokal tapi dibangun pagar. Dia minta ruang kelas baru. Nah, dana DAK itu seharusnya kan itu tadi aku bilang yang paling rentan itu ini infrastruktur ya. Memang kalau kita kalau kita lihat dana alokasi khusus itu banyak terjadi di kasus infrastruktur. Oke, yes. Tapi lebih banyak lagi itu pada pada persoalan pendidikan. Nah, tadi soal pembangunan sekolah. Dan itu yang paling banyak terjadi penyimpangan misalnya kepala dinas, kepala PT, kepala sekolah, ada pungli di sana, ada apa. Dan ketika memasukkan usulan DAK itu juga tidak membuka ruang konsultasi publik atau ruang partisipasi publik atau ruang usulan publik. Misalnya taruhlah ruang forum publik misalnya sekolah misalnya kan ada unsur publiknya di situ, ada yayasan, ada wali murid gitu kan. Ada unsur guru, komite sekolah lah dalam itu kan. Itu tidak dilibatkan dalam pengajuan untuk ADK atau pembangunan di sekolah itu, mau di sisi lokal atau apa itu tidak. Tapi itu adalah inisiatif dari kepala dinas atau dari sisi kepala daerahnya untuk pembangunan di situ, atau dari sisi anggota dewan di dapilnya itu. Dan itu tidak melibatkan komite sekolah, dan itu yang menjadi persoalannya, sehingga yang temuan kita di tahun 2018 itu tidak sesuai dengan
permintaan, tidak sesuai dengan keinginan. Bahwasannya keadaan di sekolah Meranti itu adalah penambahan lokal karena kekurangan lokal, tapi yang dibangun justru pagar. Aku mau nanya, kalau yang celah itu di pengadaan barang fisik, apakah setiap dana yang digelontorkan pusat itu tidak ada melakukan audit atau melakukan ngecekan? Ada audit BPK pasti ada, setiap tahun kan ada, pasti ada. Nah itu selain itu kan amanat daerah juga, itu kan harus ada monitoring juga kan. Daerah, pemerintah daerah itu dalam anggaran itu sudah dilaksanakan, itu harus dimonitoring juga, itu udah kewajiban daerah. Sama dengan APBD, itu kan nanti dana alokasi khusus itu kan masuk ke APBD nanti itu. APBD Masuk APBD. Kabupaten. Taruhlah Dumai, APBD Dumai. Nah, berapa misalnya APBD Dumai misalnya 9 triliun, misalnya ya, misalnya 9 triliun. Nah, dari 9 triliun itu ada dari dana alokasi khusus. Sumbernya disebutkan, ada dana DPH-nya. Jadi tetap nyatu ke APBD. Dan sistem pelaporan auditnya juga sama dengan BPK. BPK juga mengaudit. Nah itu. Baik. Nah, kalau secara umum gitu ya, teman-teman Mitra ini kan paling aktif mengadvokasi soal anggaran. Bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran di Dumai masa Zulkifli Hasan Singkari? Kalau kita lihat ya dari sisi jujur kita Fitra itu dalam sisi advokasi, dalam sisi apa kita tidak pernah main di sana ya, tidak pernah main di Dumai. Lalu kalau kita lihat dari persoalan main maksudnya bukan ini jangan cengeng-cengeng ya. Ini main Anda jangan wangi masakan aja. Mainnya positif maksudnya. Ya maksudnya mainnya kita tidak ada ikut mendampingi teman-teman dari Dumai. Tapi kalau dari sisi advokasi kita untuk sisi kontrol budget riset kita, kalau kita lihat dari sisi ada juga dari kesehatan fiskalnya itu juga menurut juga agak dari persoalan juga Kesehatan fiskal. ya, kesehatan fiskal kita misalnya dari sisi pendidikan, anggaran kesehatan cenderung lebih banyak. Karena tadi kemarin dibilang suruh ngupas kasus korupsi, jadi aku nggak bawa data soal kesehatan fiskal. Tapi secara memang Dumai agak dari sisi peringkat kesehatan fiskalnya agak turun. Itu kunci apa? Kalau saya Fitra bikin rating gitu ya? Iya, kesehatan fiskalnya. Nah, Dumai itu urutan berapa gitu? Itu atas atau bawah? Bawah jelas. Bawah. Nah, selain dari itu ya, dari sisi soal anggaran misalnya, soal keterbukaan misalnya. Nah, kalau keterbukaan bisa kita matchkan dengan soal korupsi ini ya. Nah, kalau soal keterbukaan, terakhir kita 2020 kita melakukan Survei. Ya, survei bisa dikategorikan survei ya. Kita melihat mapping kembali sejauh mana sih komitmen keterbukaan informasi di pemerintah daerah khusus pada soal anggaran COVID. Nah, Dumai itu ada sisi positifnya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, untuk Dumai itu kalau soal anggaran COVID itu dibuka semua di website. Ya, ini untuk keterbukaan diri. Iya, untuk anggaran COVID ya. Tapi kalau untuk soal anggaran lain, misalnya APBD, segala macam itu belum terbuka. Tapi sudah mau cenderung membuka diri lah. Kalau kita lihat ya selama ini kalau kita sering berdiskusi dengan kawan-kawan Pemda Dumai, memang sudah mau untuk mengarah ke sana ya. Saya nggak tahu nih Pak Haji Faisal ya. Iya. Haji Faisal itu bisa mendongkrak keterbukaannya seperti apa di Dumai itu. Itu wajib itu. Kanda Faisal. Kanda Faisal. Saya nggak tahu itu HMI atau GMKI itu. Kalau HMI bisa dikenal Kanda kan apa-apa jadi senior. Ya senior ya kan lebih tua ya. Kalau soal keterbukaan tadi, Ya. di level kan gitu, dia di posisi kemana itu dari 9? Kalau soal anggaran ya, kalau untuk anggaran memang posisi sedang untuk tahun 2020 ya. Tapi kalau pada zamannya Zulkifli waktu. zaman Zulkifli ya. Zulkifli 2020 masih Zulkifli. Iya. Tapi kan dia sudah sibuk bolak-balik Ya kan sejarahnya langsung masih zaman Zulkifli bro. Iya kan? Dari 2019. Masa buahnya Zulkifli Dari kan bisa ya, beri pokoknya. 2019. 2020
kita pernah tracking tracking website juga kita pernah 2018, 2019 kita pernah uji akses itu nihil nol semua tuh. Wow. Termasuk keterbukaan informasi di sektor tata kelola hutan dan lahan. Nah, kita pakai metodenya metode uji akses. Kalau 2020 sama 2018 metode kita metode tracking website. Nah, kalau 2019 lebih clear lagi, lebih clear ya. Lebih clear kita coba melakukan uji akses dan kita coba melakukan tracking juga. 2019 metodenya ya. Nah, 2019 itu kalau kita patokan dari data yang kita survei, kita riset ya, riset bahwasanya Dumai masih kategori sangat rendah, sangat buruk ya, sangat rendah, buruk dari sisi keterbukaan informasi. Nah, 2020 diselamatkan karena persoalan anggaran COVID dibuka. Karena kan kita metodenya lebih cenderung kepada anggaran COVID kan. Tapi kan itu udah perintah. Iya, ada mandat. Tapi kan tidak mandat yang diinstruksikan oleh Pak Presidenmu, Pak Presiden kita. Itu kan wajib seluruh daerah untuk membuka informasi. Tetapi di Riau sendiri aja itu kita aja mau cari soal anggaran berapa anggaran COVID di Riau juga kita kesulitan kan. Iya. Iya, padahal kalau soal keterbukaan informasi di Riau cek aja di APBD dibuka. Ya kan, cuma kan sekarang kan ya memang soal teknologi ya. Kita kan memang masyarakat kan butuh yang cepat ya. Nah, kalau di rumah itu ada anggaran realisasinya berapa dibuka. Sebenarnya ada, misalnya kalau untuk di Riau ya, kalau kita buka misalnya, tapi kan APBD 2020 kan dirubah semua kan, direfocusing semua kan. Nah, sebelumnya misalnya APBD Riau 2020 kalau kita buka anggaran pendidikan berapa, anggaran bangunan misalnya bangun jalan di Tapung itu berapa, kampungmu kan, nah itu bisa dilihat. Cuma kan kadang masyarakat kita itu kan pengen instan kan. Nah itu yang belum apa. Tapi kalau untuk dia udah oke lah untuk keterbukaannya. Baik, kalau dulu kemarin akhir tahun sebenarnya juga bikin catatan atau tracking juga soal korupsi di 12 ya, 12 kabupaten kota. 9 wilayah pemilu. Oh ya, sorry, 9 wilayah yang melaksanakan pemilu kemarin. Tapi basisnya dari keputusan pengadilan Tipikor Pekanbaru. Nah itu Dumai termasuk minim ya kasus korupsinya. Kalau minim karena belum dibongkar. Yang paling banyak, yang kasus yang paling marak itu kan kasus korupsi kehutanan itu kan. Nah, yang ini Dumai kalau kita kalkulasi jumlah kasus setahun dari 2000 berapa itu? 2016, 2017. Ya. Dari 2017 itu ada hampir setahun itu mungkin tidak ada kasus. Terakhir itu kasus sebenarnya 2018 itu kasus korupsi. Ini gimana? Saya tanya dulu, Pungli gimana di Dumai? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Saya korban juga nih bro. Nah, masalah tadi tidak terungkap. Tidak terungkap dan tidak ada pengawasan juga. Itu tadi lah kan. Coba lah nggak usah jauh-jauh lah kita ya. Kalau kawan-kawan pernah ke Rupat misalnya, pelabuhan itu Pungli banyak bro. Benar. Calung situ banyak. Apakah itu termasuk tindakan korupsi? Tindakan korupsi kecil tapi jadi bukit bro. Karena orang setor. Iya. Nah, itu satu. Kedua, pelabuhan. Nah, pelabuhan itu memang itu kan kewenangan dari provinsi kan. Tapi secara tidak langsung pengelolaannya itu turun hasil dari daerah. Contoh parkir apa segala macam itu kan dari daerah ya. Pas masuk. Bagaimana pengelolaannya? Pelayanannya seperti apa? Amburadul. Saya sering ke Rupat, ya kan, ke Rupat, kunjungan bisa apa? Kita lihat kalau antrian itu wah itu nggak tertib, sisi pelayanan itu. Kedua dari sisi ya kalau kita lihat lah ya, Dumai nggak ada korupsi dari hasil investigasi itu kan ada belum terungkap. Pasti ada. Coba lah kalau lihat itu calo-calo yang di Sebenarnya kami bikin catatan juga di situ. Tidak berarti wilayah ini menjadi bersih dari bebas dari korupsi. Ya. Jadi menyambung tadi apa yang dibilang Bro Taufik tadi soal 2018 yang kekacauan dalam penganggaran sisi Karhutla, ya memang betul. Jadi di Dumai itu 2018 kasus BPBD kepala pelaksana BPBD, bendahara pengeluaran dan kasih kepala seksi itu dana yang dipakai harusnya untuk beli masker, biaya capek orang yang melakukan pemadaman itu dikorupsi juga.
Iya. Itu bantuan dari BNPB. Iya. BNPB Ya, ya. BNPB Kacau. pada saat Satgas. Hukumannya saya nggak tahu. Seharusnya kan Kalau hukuman hukumannya manusia sekitar seumur hidup atau 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Kecil. Ya. Kecil. Kecil hukuman. Nah, secara tidak langsung itu kan ada ya. Apalagi kalau kita lihat infrastruktur di rumah misalnya, itu kan jalan banyak yang tidak bagus, ya kan? Nggak usah kita jauh-jauh dari jalan perkampungan, jalan provinsi aja misalnya kan, yang menjadi kewenangan provinsi itu juga tidak bagus di sana. Yang menjadi kewenangan kabupaten juga tidak bagus. Karena udah betul. Ya, nanti, ya. Tapi dulu kalau Naik kita, level ya. ya kalau kita lihat lah misalnya kan dari Bukit Nenas itu kan, Iya. Bukit Nenas ke apa itu kan parah juga jalan. Bukit Timah. Bukit Timah, tapi itu kan jalan provinsi ya. Jalan provinsi. Yang jalan kabupaten itu kan yang di depan kantor wali kota itu kan. Iya. Nah itu juga parah kan? Masalah di belum main dah. Pernah lewat. Oh ceritanya gampang ya? Ya, karena juga Rahmayadi itu di Iya. kasus 2018 dia ngambil paket jalan juga di jalan Sebatang sama Iya. jalan Rakit. Oh iya, itu dakwanya di dia situ. juga dapat proyek dari Julas juga. Jadi maksud aku itu proyek strategis dari sekolah, rumah sakit, jembatan dan segala macam itu. Baik dari APBD maupun dari DAP dia dapat ya? Ya. Yang itu orang-orang mungkin balas jasa lah kan? Karena Iya. dia udah memenangkan ya. Itu kan suatu waktu kemarin. Ya itu soal DAP ya. Ya. Kemarin Februari kalau nggak salah saya baca tracking di media, bahwasanya Haji Faisal juga diperiksa kan sebagai saksi kan. Iya. Namanya juga ada di sini. Ada juga kan di sini Ada. kan. Nah sekarang itu tergantung KPK-nya sekarang. KPK mau nggak mengembangkan kasus ini? Itu Ya. nanti. Termasuk orang yang dapat dana apa ya, buat posko pemenangan. Tahu kan siapa orangnya? Kenapa Pak? Kalau nih, ini sebenarnya ada menarik dari kasus Zulkifli Anansika, tapi menarik itu sebenarnya dari awal-awal kasus ini juga. Saya ini kan berbarengan dengan juga Bupati Bengkalis waktu itu. Ya. Ambil yang ngomongnya dulu. Ini. Nah kalau kita lihat dua orang ini kan sebenarnya produk pilkada serentak Ya. prodi sebelumnya. Gitu. 2015. Nah mereka juga sebenarnya kalau Bung ingat, Bung kan dulu aktif di apa namanya? Aktivis media sosial. Aktivis Aktivis media Hari sosial. Anti Korupsi Internasional. Dua ini kan Zulkifli Anansika Bupati Bengkalis kan termasuk di dalam apa namanya yang ikut mendeklarasikan diri lah. Kan ada waktu itu kan deklarasi seluruh kepala daerah Ya. yang akan menjadi pionir sebagai Ya. di daerahnya Ya, dia ya, benar. untuk mencegah dan memberantas korupsi gitu. Ya. Tapi nyatanya Ya. korupsi gitu ya. Ya, apapun lah arti sebuah ini. Nggak usah kita jauh-jauh kan. Ini di Dumai misalnya, kasus Dumai nggak usah dekat kan. Yang baru-baru ini misalnya Gubernur Sulawesi Selatan itu Oh ya. dapat anugerah dari Bung Hatta. Ya. Itu kadang nggak bisa juga kita. Tapi jauh kali di ukur. Sulawesi. Yang Rio aja. Ya, di Riau nggak menarik. Bro. Di Riau nggak menarik. Yang menarik pada saat kasusnya Rusli Zainal sama Anas Mamun, Ya. itu OTT kan. Oh. Nah kalau yang lain itu kan pengembangan kasus. Dan akhir pengembangan kasus Amrul ini cuma sampainya di Amrul ini. Tapi nggak tahu saya bekerja nggak itu orang-orang KPK itu berani nggak melidik orang-orang yang diutarakan pada pada pembuktian di persidangan yang disebutkan di persidangan itu ya. Termasuk ketua DPRD dulu kan, mantan ketua DPRD kan, Benar. baru Kasmani Ada banyak sebenarnya. ada banyak gitu kan. Nah berani nggak Proyeknya kan multi years. ya. Jadi banyak yang bermain juga di sini. Nah, termasuk yang saat ini yang kasus Dumai, berani tidak KPK mengembangkan kasus dari sisi gratifikasi haji yang diduga, kan saksi kan masih duga, saksi bisa kategori meringankan tersangka atau menggali informasi kan. Tapi kita lihat aja nanti pada saat fakta persidangannya dipanggil nggak cepat. Apa tadi? Skandal Faisal. Faisal. Oke. Apa hubungannya? Kalau Kadis kesehatan. waktu itu kok nggak salah. Kadis Kadis kesehatan. Berarti- Namanya ada di sini. Wanita Tapi baik. aku belum bisa nyampaikan Kalau apakah kasih- itu orang ya. Dana kesehatan ya. Karena Ya. nama orang kan bisa banyak sama. Karena di situ juga tidak sebut jabatannya, cuma namanya saja. Tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Ya. Nah, dalam yang proses ini
yang ini kan yang kemarin yang ditemukan fakta persidangan itu dugaan itu kan itu dari sumber-sumber atas penggalian informasi dari saksi-saksi kan. Ya. Nah, pada saat OTT kemarin tahun 2017 itu anggota dewan kita mengembang kemana-mana kan, termasuk Dumai kan. Zulkifli Hasan itu kan apa namanya? Zulkifli AS itu kan ya Zulkas itu kan memberikan suap ya kan sama menerima gratifikasi yang nilai 50 juta itu 550 juta. Oh itu Yang mana? suapnya. Itu dari sisi Gratifikasi 3 miliar. gratifikasi 3 miliar, tapi ada dakwaan dari sebelum ini pengembangan kasus yang kami bilang. Iya, itu kan 3 miliar. kalau suapnya itu kan Oke. pengembangan dari kasus OTT-nya Yaya Purnomo. Itu besarnya 550 juta Oke. suapnya. Di plus 35.000 dolar Singapura. Ya. Kalau gratifikasinya yang dia terima dari pengusaha-pengusaha tadi itu, dari kontraktor di Dubai itu kalau ditotalin 3 miliar lebih, hampir 4 miliar juga. Gitu. Karena kan Lebih. dia berlanjut itu dari 2017 sampai 2019 kalau gratifikasinya sebelum dia ditangkap loh. Gitu. Sebelum dia ditangkap. Kalau dia ditangkap dia jalan terus barang itu kan. Iya. Karena masih lobby kan. Ya. Nah, kalau catatan teman-teman Senarai terkait korupsi di Dumai 4 tahun terakhir dari 2017 sampai 2020 Ya. Tracking itu seperti apa? Jadi kalau di Dumai hasil trackingan kita kemarin kan buat di 2020 itu buat catatan akhir tahun daerah yang selesai pilkada kan termasuk Dumai. Kalau data kita di Dumai itu punya catatan di 2012. Ya saya bilang tadi 3 orang yang bertungkus-lumus di BPBD yang uang mereka menilap sekitar 219 juta itu hasil kerugian negaranya yang seharusnya dipakai untuk membeli masker, upah capek untuk mereka melakukan kegiatan penanganan kebakaran segala macam itu ditilap juga kan. Manipulasi kegiatan dia korupsi anggarannya juga kebenaran. Laporan fiktif Ya, tidak sesuai itu sama model-modelnya. ini kalau laporan itu Fitra paham itu celah-celahnya. Ya, dia mau laporan fiktif kan. Saya belum baca yang hasil audit BPK. Nah, kalau kita bicara soal audit BPK mungkin itu banyak nyebutnya ya. Misalnya kekurangan bayar, kerugian negara kan. Nah, kita belum baca yang tahun 2020 karena belum keluar hasilnya belum keluar kan. Nah, 2019 kita sudah pernah rekap ya. 2019 2018 kita sudah pernah rekap. Nah, saya nggak berani untuk ngomong takutnya salah nanti soal data ya. Soal data ada tuh di rekap saya soal kerugian negara. Nanti kita bisa bicara soal itu. Mungkin di diskusi kedua lah. Boleh. Diskusi berlanjut. Diskusi kedua setelah buka puasa. Berlanjut lagi. Nah, ini yang paling menarik kalau kita lihat dari kasus korupsi ini Zulkifli Hasan ini seperti yang terjadi dengan koruptor lain gitu ya. Pasti dia melibatkan orang-orang dekat, itu orang-orang dekat atau orang-orang yang punya jasa dengan dia gitu ya. Jadi ini memberi kesan bahwa perhelatan politik kemarin itu menjadi nyata bahwa ada bagi-bagi jatah yang tadi. Karena di Bang itu ternyata kontraktor-kontraktor yang memberi uang kepada dia itu rata-rata itu semua orang-orang dekat keluarga, tim suksesnya pada saat pemilihan wali kota kemarin. Jadi ini bagaimana menurut Bang? Ya, Nggak kita pungkiri misalnya ya, kalau kebanyakan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah pasti yang bekerja itu timnya kan. Timnya lahir dari tim suksesnya yang menjadi tim untuk ya mencari modal politik yang dulu hilang misalnya kan, mencari modal politik atau mencari modal politik untuk periode kedua.
Itu tidak kita tutup kemungkinan. Pasti semua kepala daerah yang terjaring dalam kasus, yang terlibat dalam kasus korupsi, pasti yang bekerja itu tidak sendirian. Pasti yang bekerja itu kebanyakan di tim-timnya. Termasuk kalau kita lihat misalnya yang kasus sebelumnya, misalnya kepala daerah di Riau yang melibatkan tim-timnya itu, misalnya tahu Rusmi Zainal misalnya kan. Nah, siapa dulu yang anggota DPRD yang dari Tembilahan? Kerjawari. Bukan Kerjawari. Siapa yang ketua KNPI, mantan ketua KNPI? Saya itu kan merupakan Pak Suparman. Itu kan termasuk timnya ini kan Rusmi Zainal kan. Nah, itu tidak dipungkiri. Nah, sekarang itu yang yang harus kita pikirkan bahwasanya ketika kepala daerah itu sudah diikrar, dilantik menjadi kepala daerah yang sesungguhnya ya, bukan calon lagi atau bukan kandidat lagi, tapi sudah pemenang real ya, untuk bisa nggak seharusnya hal yang dilakukan oleh kepala daerah itu harus memangkas hubungan antara beliau dengan timnya. Itu sebenarnya harus dimulai dari awal itu. Harus dimulai dari awal. Kalau sudah ini tidak. Harus dimulai dari komitmen awal. Nah sekarang kita kan nggak tahu itu komitmen awal ketika mendapatkan sebuah perahu, ketika membentuk sebuah tim itu kita nggak tahu. Nah kalau seandainya itu kita tahu, ya pasti kita bisa nyinyir kan. Nah tapi itu yang harus kita coba dorong, karena kebanyakan kasus-kasus yang terkait dengan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa itu banyak yang terlibat itu atau yang menjalankan setirnya itu, tali kemudi itu adalah tim-timnya kepala daerah. Dan tidak tutup kemungkinan juga bisa jadi kepala daerah tahu dan bisa jadi kepala daerah tidak tahu. Ya, nah mungkin nggak tahu dia nerima duit. Bisa jadi tidak tahu. Bisa jadi tidak tahu, misalnya ke tim sukses ini dia bermain di kepala WLP-nya untuk menarik kepentingan dia sendiri kan, tanpa sepengetahuan dari kepala daerah. Dan kepala daerah hanya terima misi aja, atau ya kepala daerah sama-sama tidak tahu, terjebak saja, ya kan? Dijebak dalam lubang yang nikmat gitu. Iya, dalam lubang nikmat. Tapi dia memang kalau kita lihat memang belum ada perbaikan dari kepala daerah ya. Riau. Artinya ini menambah daftar lagi nih. Ya. Zulkifli Hasan ini menambah daftar jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi kan. Ini artinya deklarasi yang kemarin itu yang berjanji akan menjadi pionir. Enggak ada. Itu enggak ada sama sekali. Capek berarti kalian jadi panitia ya? Ya. Kalian jadi panitia capek? Enggak, saya hanya duduk aja. Sebenarnya kerja tuh betul kan? Jadi berarti ini salah satu dari yang menyelenggarakan acara. Jadi kalau kita itu udah berapa kan? Terakhir kemarin ambil bukti ini, sekarang UPS. Berapa kita kemarin sebenarnya ada menghitung jumlahnya? Mana jumlah Kepala daerah di Riau yang jumlah kepala daerah yang Riau yang terlibat korupsi itu yang jelas gubernur sudah 3. Ya. Kalau bupati itu ada sekitar kita itu misalnya Bupati Rohul, dari ini semua sudah. Ya. Sudah semua daerah sudah. Minimal 1. Roy dulu kan? Rohil lah belum. Itu udah jadi gubernur. Ya. Gitu. Rohil dulu. Kalau di semua kabupaten minimal Rohul ada sudah. Kuansin sudah. Kuansin belum ya. Rohil sama Kuansin dulu kan. Jangan sampai lah. Jangan mendoakan yang terbaik kan. Nanti dulu. Jangan mendoakan yang terbaik. Kan terbaik. Apalagi bulan Lebaran ini. Atau ada punya catatan tersendiri terkait Dumai atau Riau secara keseluruhan? Ya, kalau untuk khusus Dumai ya, ini sekarang kan kepala daerahnya baru ya. Ya. Kepala daerah Tapi ada kaitan juga tadi. Ya, Haji Faisal kan. Ya. Nah, tapi kan masih dalam sistem dugaan ya, saksi dugaan kan. Nah, ya coba membuat buat terobosan dan inisiatif terkait dengan persoalan pencegahan korupsi. Misalnya kan banyak tuh terobosan-terobosan misalnya kan, dari sisi ya keterbukaan, buka saja semua penyelenggaraannya dari sisi anggaran,
pelaksanaan sampai pertanggungjawaban buka saja ke publik. Kedua, ya dari sisi pengelolaan tata kelola anggaran coba dibuat dibuat seperti konsep partisipasi publik. Supaya orang bisa akses. Bisa semua orang akses, karena kan kalau kita bicara regulasi itu ada PP 45 tahun 2017 kan terkait dengan partisipasi publik. Seperti hal kecil yang dilakukan di desa-desa itu Iya. harus manduk. Nah, sebenarnya itu kan dari sisi keterbukaan, Iya. tapi dari sisi manajemen membuat kebijakan anggaran, belanja anggaran, aspirasi, gunakan libatkan publik dalam proses itu. Nah, dari sisi pengawasan, perencanaan. Nah, kalau seandainya itu bisa dilakukan, walaupun Dumai saat ini baru 1 orang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ya. Dari sejarahnya baru 1 orang. Iya. Tapi ini kan tidak tutup kemungkinan pasti Dumai bisa berbenah dengan kepala daerah yang baru ini. Dan tentunya kepala daerah itu sendiri yang memulai, yang punya inisiatif, gerakannya, dan libatkan buka ruang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan KPK, ya kan? Kepada kawan-kawan NGO, kepada kawan-kawan media, untuk bersama-sama untuk membuat kolaborasi untuk pembenahan daerah dari sisi kebijakan, anggaran, keterbukaan, ya kan bisa. Nah itu untuk harapan kepada kepala daerah. Nah terkait dengan kasus ini, yang kasus gratifikasinya sama dana alokasi khususnya, aku kira pasti banyak daerah-daerah lain yang terjerat dalam seputar kasus ini, dana alokasi khusus ini kan. Karena kan dari proses mekanismenya kan melalui banyak celah ya, melalui pengajuan proposal, sudah di DPR, pasti ada di Riau ini pasti ada daerah-daerah yang coba dikembangkan lagi kasus ini, dikembangkan lagi oleh kawan-kawan KPK, termasuk yang saat ini ya, yang di Julha sendiri, misalnya bagaimana keterlibatan OPD, kepala dinas yang dulu, bagaimana keterlibatannya itu coba digali lagi. Jangan sampai ini lempeng aja kasusnya. Itu dari harapan kita. Kamu ya? Ya, kalau dari aku sih, kalau kita sebenarnya terima kasih kalau dari KPK sebenarnya kalau terbuka informasi soal kayak yang sering kita minta, termasuk surat dakwaan, mereka welcome. Beda dengan kejaksaan atau pengadilan yang lain, mereka agak sulit diakses, butuh upaya beda yang untuk digabung. Kedua, catatan saya untuk KPK sebenarnya ada celah yang bisa dipakai untuk bagaimana gratifikasi ini tidak terungkap. Kenapa saya bilang tidak terungkap? Kalau soalnya mungkin terungkap, karena memang kasusnya yang dilakukan Yaya Purnomo sudah terungkap, misalnya sudah bersidang. Termasuk yang viral kemarin kan emas yang berapa besar itu yang dicuri sama pegawai itu kan juga. Mungkin saja nanti suapnya bisa terbuka. Gratifikasinya tidak. Kenapa? Karena kita lihat sebenarnya kayak kasus Suheri Tirta, kasus ambil mungkin rata-rata dakwaan akumulatif. Dakwaan yang kedua jangan bisa ditemukan. Malah kayak sudah terbebas. Kemudian ambil mungkin dakwaan kedua tidak terbukti. Ini bisa saja nanti tidak terbukti. Kenapa? Jarak waktu antara penetapan tersangka Julhas dengan dia ditahan di rutan KPK itu jauh. Bisa saja dia mempengaruhi orang-orang lain supaya barang ini ditutup atau dihilangkan barang buktinya. Ini sudah banyak pengembang, sudah lama. Mungkin saja orang tidak mungkin karena pasti mereka sudah punya barang bukti. Iya, maksud saya saksi kan sudah diperiksa. Ya itu kan bisa saja dipengaruhi dan segala macam. Juga kalau bebas dalam kasusnya Suheri Tirta dan Amrul. iya, kalau Suheri Tirta bebasnya bukan karena tidak. Iya, maksudnya yang ditangani kan ada KPK. penafsiran hakimnya mengatakan bahwa Ya, maksud aku ya itu nanti pembuktian saja. Kedua, yang ketiga, seharusnya KPK tidak bisa menetapkan Julhas ini pakai pasal pencucian uang. Kenapa pencucian uang? Karena orang istrinya, anaknya juga dapat. Kan itu pasal kita pribadi. Juga dia pengurusan rumahnya yang di Pekanbaru dari rumah juga dapat. Apa sih kita pribadi? Maksudnya uang yang dia terima itu
ada mengalir ke rekening-rekening lain. Ada. Iya. Ya, istrinya dapat, anaknya dapat, dan dia juga dapat. Itu seharusnya. Biar lebih garang kan jarang nih kita dengar KPK pakai TPPU kan. Itu. Kedua, yang kalau harapan kita pimpinannya Pak Faisal sekarang di 2024, orang-orang yang terlibat korupsi ini supaya Jangan dikasih ruang. Jangan dikasih ruang, kalau bisa dipecat saja, nggak usah lama-lama untuk proses lagi kan. Dipecat nggak? Ataupun dinonjolkan. Ya nonjol. Kalau sudah tersangka baru kan? Iya. Ya, itu biar Tapi kan kalau sudah ada indikasi misalnya kan, Ya, ini kan pasti 6 bulan lagi Pak Faisal pasti mungkin sudah masuk merekrut siapa sih yang ya membantu di orang-orang yang dokumennya. Nah, ketika pada proses seleksi itu coba Ya. kawan-kawan panselnya diinstruksikan kepada Pak Faisal coba cari tracking aja sendiri, Pak Faisal kan punya informasi, ya kan? Saksi-saksi pernah jadi saksi, kan? Ada pertimbangan lah. Ada pertimbangan. Kalau dia mau terbukti, Kalau ingin ya. mau membuat pembenahan di situ baik. Kalau tidak ya sudah seperti ini aja. Ya. Ya, gitu aja. Jangan sedih. Kita harus optimis, bro. Kita lagi buka puasa. Iya, lagi. Baik, terima kasih teman-teman Senarai Bicara. Ingat ya, Senarai Bicara. Senarai Bicara. Terima kasih sudah, terutama yang nonton di Instagram kita. Ada nggak yang nonton? Ini gimana ini? 1000 maksudnya. 1000. Ya, Satu kali. terima kasih sudah menyaksikan kita. Untuk daerah yang berulangnya, teman-teman bisa saksikan di YouTube Senarai Bicara dan podcastnya juga. Akan tayang beberapa hari lagi di YouTube kita. Menyelesaikan editingnya. Nah, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi berbuka puasa. Semoga ibadah puasa teman-teman dan ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Senarai Bicara podcast selanjutnya. Terima kasih, semoga kita sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.